Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nunik Gita Nurfitriani dari kelompok 5 di mata kuliah Praktikum Temu Balik Informasi jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Selamat datang di video tutorial literasi informasi. Pada video kali ini kita akan belajar cara efektif dalam mencari, menemukan, dan juga menggunakan informasi yang dapat menunjang kita dalam perkuliahan kita. Pastikan kamu nonton video ini sampai akhir ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Sebelumnya, kenapa sih kita penting banget untuk melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Identifikasi kebutuhan informasi itu sangat penting dilakukan karena berguna untuk mempermudah kita dalam menemukan informasi yang sedang kita cari atau sedang kita butuhkan. Selain itu juga kita dapat menemukan informasi yang relevan dengan apa yang kita cari, dan tentunya juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja lanjut ke step atau cara kita dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Oke. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kita memiliki 3 step yang harus dilakukan saat melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Dan ketiga step ini harus dilakukan secara berurutan atau step by step. Oke. Dari ketiga step tersebut, step yang pertama itu terdiri dari identifikasi rumusan masalah. Step kedua adalah mengembangkan kata kunci, dan yang ketiga memformulasikan kata kunci. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai dari step yang pertama, yaitu identifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasi rumusan masalah dari judul penelitian atau dari topik penelitian. Dan melalui rumusan masalah penelitian tersebut, selanjutnya kita dapat menentukan dan menemukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Nah, di sini kita memiliki judul penelitian atau topik penelitian, yaitu implementasi teknologi informasi dalam perpustakaan. Dari judul topik penelitian yang sudah kita ambil ini, didapatkan atau diperoleh keyword utama, yaitu teknologi informasi dan perpustakaan. Keyword tersebut digunakan sebagai acuan kita untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang kita butuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Akan tetapi, jika kita hanya terbatas menggunakan 2 keyword tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik, dan kita memerlukan sumber informasi yang lebih spesifik lagi. Oleh karena itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi. Yuk kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu step kedua, mengembangkan kata kunci atau keyword yang sudah kita dapatkan. Oke, pada step 2 ini, mengembangkan kata kunci. Itu terdapat 3 cara, yaitu menggunakan thesaurus atau mencari sinonimnya dan mencari antonimnya. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan thesaurus. Karena dengan menggunakan thesaurus, kita bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Oke. Selanjutnya, step ketiga itu memformulasikan kata kunci. Setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang telah kita tentukan tadi, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep kata kunci ini
digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, hingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Karena kita sudah memiliki dua kata kunci utama, yaitu teknologi informasi dan perpustakaan, kita perlu memetakan keyword tersebut berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim dari teknologi informasi itu adalah mesin pencarian, sedangkan perpustakaan sinonimnya adalah pusat informasi. Dari hasil pengembangan kata kunci tersebut dapat dijadikan modal dalam melakukan pencarian informasi yang relevan. Dari kata kunci yang telah dikembangkan, kita bisa membuat tabel query. Tabel query yang terdiri dari query 1 dan query 2. Pada query 1 itu terdiri dari teknologi informasi dan juga mesin informasi. Pada query 2 terdiri dari perpustakaan dan pusat informasi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalkan, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci teknologi informasi dan juga perpustakaan. Apabila kamu ingin mencari informasi lainnya yang lebih spesifik lagi, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu menggunakan kata mesin informasi dan pusat informasi. Atau kamu juga bisa melakukan kombinasi dari mensilangkan pasangan query ini dan begitu seterusnya. Oke, jadi itu merupakan cara bagaimana kita kata kunci agar dapat melakukan pencarian informasi yang relevan. Aktivitas penelusuran informasi. Setelah kita menemukan kata kunci, kita masuk untuk melakukan penelusuran informasi dengan menggunakan portal eJournal Taylor Franchise Online. Sebelum itu, kita harus masuk ke portal eJournal terlebih dahulu. Di sini saya akan memaparkan seluruh desain pencarian yang terdapat di portal eJournal Taylor Franchise Online ini. Tetapi sebelum itu, karena portal jurnal ini menggunakan bahasa Inggris, maka kita perlu mengubah kata kunci ke dalam bahasa Inggris, yaitu menjadi Technology Information dan Library. Oke, kita langsung aja ke desain pencarian yang pertama, yaitu autocomplete. Di halaman pertama portal terdapat sebuah basic search. Coba kita tulis Technology Information. Oke, bisa dilihat terdapat berbagai rekomendasi pencarian. Hal ini disebut sebagai fasilitas autocomplete. Kita bisa pilih rekomendasi yang dinilai paling relevan. Oke, selanjutnya pada halaman ini mesin pencari menampilkan beberapa sumber informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Terdapat sumber informasi terrelevan, hal ini yang disebut sebagai best first. Fasilitas ini bertujuan untuk menghemat waktu dan pilihan ini harusnya relevan dengan kata kunci yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya ada Featured Navigation. Di bagian kiri halaman terdapat filters. Bagian ini disebut sebagai featured navigation. Fungsi filters adalah untuk menyaring kembali sumber informasi. Dapat dilihat terdapat fitur akses tipe, subject, publish in, publication date, dan choose date rank. Pada akses tipe digunakan untuk menampilkan artikel atau jurnal yang dapat diakses secara penuh dan yang terbatas.
Lalu kemudian ada subjek. Subjek ini merujuk pada kelompok keilmuan. Contohnya di sini ada education dan lain-lainnya. Lalu ada publish in. Pada publish in ini merupakan filter yang digunakan untuk menampilkan artikel atau jurnal yang dipublikasikan oleh lembaga tertentu. Contohnya ada International Journal of Electronics dan lain-lain. Lalu kemudian ada publication date yang merupakan fitur untuk mencari artikel atau jurnal yang dipublikasikan antara 1 tahun atau 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu dan juga atau yang sebulan yang lalu. Lalu kemudian di sini ada choose date range, yaitu kita bisa menyeleksi artikel atau jurnal yang dipublikasikan antara tahun tertentu. Kemudian pada modify your search akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Itu tadi merupakan bagian dari basic search. Selanjutnya kita masuk ke advanced search. Oke, dapat dilihat tampilan pertama advanced search. Di bagian kiri mungkin hampir sama dengan basic search, hanya dengan tampilan yang sedikit berbeda. Di bagian kanan terdapat search help yang dapat membantu kita dalam proses pencarian. Terdapat juga cara penggunaan boolean operator. Di sini ada simbol N yang digunakan untuk operator ini akan memberikan hasil penelusuran berupa informasi yang mengandung kedua kata kunci yang dimaksudkan. Misalnya, Taylor Frances Online menampilkan hasil dari 2 kata kunci teknologi information dan library. Selanjutnya ada simbol OR. Operator ini akan menghasilkan informasi yang mengandung salah satu kata kunci atau kedua kata kunci tersebut. Misalnya, Taylor Frances Online menampilkan salah satu hasil penelusuran dari kata kunci teknologi information dan library. Dan selanjutnya ada simbol not, yaitu operator ini memberikan hasil penelusuran berupa informasi yang tidak mengandung kata kunci yang telah tertulis di belakang operator. Misalnya teknologi information, not information service. Oke, selanjutnya di bagian kiri halaman terdapat search for, publication date, dan citation search. Search for ini digunakan untuk mengoptimalkan pencarian. Kita ingin kata kunci kita ini bisa dibaca oleh sistem berdasarkan title atau judulnya, author atau penulisnya, keyword atau kata kunci, dan juga abstrak. Lalu ada publication date, masih sama seperti basic search sebelumnya, yaitu untuk mencari artikel atau jurnal yang dipublikasikan antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan lalu, atau sebulan yang lalu. Kita juga bisa menyeleksi artikel atau jurnal yang dipublikasikan antara tahun tertentu di publication date ini. Lalu selanjutnya ada citation search. Pada filter ini untuk menyaring jurnal yang relevan berdasarkan judul jurnal, tahun jurnal, volume jurnal, pembahasan jurnal, dan juga halaman. Sebagai contoh, kita coba masukkan kata kunci teknologi information dan library pada kolom enter search term. Coba kita tulis. Selanjutnya di sini kita tulis
library. Lalu di sini kita pilih title. Lalu di publication date kita pilih 6 bulan yang lalu. Lalu kita klik search. Oke, dan hasilnya itu nggak ada ya. Jadi coba kita ubah. Di sini kita tulis. Coba kita ubah lagi menjadi di sini kita pilih title juga. Lalu untuk publication date-nya kita pilih all dates. Lalu kita klik search. Oke. Dan ini mesin pencarian akan menampilkan artikel jurnal yang memiliki sesuai dengan kriteria. Lalu judulnya yang mencantumkan kata kunci teknologi information and library. Selanjutnya, pada bagian seleksi informasi, setelah melakukan berbagai prosedur tersebut, kemudian muncul banyak jurnal dan artikel yang dianggap berkaitan dengan keyword atau kata kunci oleh mesin pencari. Lalu kita pilih artikel mana yang akan kita pilih. Oke, di sini saya memilih Library Information Technology Collaboration at the University of New Mexico. Di sini saya memilih artikel ini karena penulis dari artikel ini berdasarkan dari para ahli di bidangnya, dan artikel ini yang saya anggap paling relevan dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Dan selanjutnya, penggunaan informasi. Saya menggunakan artikel ini karena artikel ini dapat di-download citation-nya. Lalu kemudian ada fitur reference. Jadi artikel ini cocok untuk menjabarkan judul yang telah kami tetapkan terlebih dahulu sebelumnya tadi. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari cara kita untuk menentukan identifikasi kebutuhan informasi, dan juga dilanjutkan dengan penjelasan seluruh desain pencarian yang terdapat di portal e-journal Taylor Franchise Online. Dan sekian dulu dari video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.